nasional yang merumuskan Pancasila. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU PKI. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPU PKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya, dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di kelas PKN. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap juga semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Kalian sudah nonton video yang sebelumnya ya? Bagaimana? Itu adalah ringkasan materi dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Yuk, kita langsung mulai pelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, dari video Bobo tadi kita bisa melihat usulan-usulan dasar negara yang telah disampaikan oleh 3 tokoh perumus dasar negara. Nah, bisa kita simpulkan proses dari perumusan dasar negara Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara diusulkan pada sidang pertama BPU PKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian usulan-usulan itu dirumuskan kembali oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan kemudian tertera dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, kemarin sampai sini ya materi kita. Setelah dituliskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni ini, kemudian dokumen ini disampaikan kembali ke BPU PKI. Kemarin itu Panitia 9 hanya sebagian anggota BPU PKI ya. Nah, BPU PKI melanjutkan kembali sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Piagam Jakarta ini disampaikan oleh Panitia 9 di sidang yang kedua ini. Tapi itu belum disahkan. Jadi dasar negara Pancasila ini disahkannya kapan ya? Yuk kita lanjutkan pelajaran kita.
Oke anak-anak, topik utama pembelajaran kita hari ini memang tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan juga nanti kita juga akan membahas sedikit tentang sikap yang bisa kita teladani dari para tokoh pendiri negara, begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke sana, Miss Tias ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang perjalanan tugas BPUPKI yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ini. Yang pertama yaitu tentang tugas BPUPKI. Kemarin saat ada tugas mengenai menjelaskan tugas BPUPKI, kalian sudah sebagian besar betul dalam menjawabnya. Ya, tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki segala usaha-usaha yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan dasar negara, tugas BPUPKI bukan untuk mengesahkan, tapi untuk merumuskan. Nah, tadi sudah Miss Tia sampaikan kalau BPUPKI akhirnya melaksanakan sidangnya yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Jadi setelah sidang kedua ini dilaksanakan, BPUPKI sudah selesai melaksanakan tugasnya. Jadi BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh panitia yang baru atau badan yang baru. Badan yang baru itu disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan memiliki nama Jepang Dokuritsu Jundi Inkai. Nah, berbeda dengan BPUPKI yang merupakan badan bentukan Jepang asli, PPKI ini diinginkan oleh tokoh-tokoh pada waktu itu menjadi badan yang dibentuk oleh prakarsa Indonesia begitu. Jadi sebelumnya Jepang hanya membentuk PPKI dengan anggota 21 orang. Tapi dengan kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah lagi 6 orang. Jadi anggota PPKI berjumlah 27 orang dengan seluruh anggotanya adalah warga negara Indonesia. Dalam perjalanan tugasnya, PPKI melaksanakan 3 sidang. Lalu apa kaitannya dengan penetapan Pancasila? Kaitan antara penetapan atau pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan PPKI adalah PPKI ini adalah badan yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di sidangnya yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, setelah dirumuskan dan ditulis di Piagam Jakarta, ada sedikit perubahan. Seperti apa perubahannya? Perubahannya adalah sebagai berikut. Coba kalian lihat Piagam Jakarta ini dulu. Nah, di sini di alinea keempat di situ sudah tertera rumusan Pancasila yang dirumuskan oleh panitia 9. Nah, di situ memang ada 5 sila, tapi di sila yang pertama adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada waktu itu sebelum disahkan, perwakilan Indonesia bagian timur memberikan usulannya untuk mengubah sila pertama ini agar lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Sudah Miss Tia sampaikan di teman sebelumnya. Nah, pada akhirnya setelah didiskusikan oleh para tokoh bangsa waktu itu, akhirnya disusunlah susunan dasar negara atau Pancasila sesuai dengan yang kita tahu sekarang ini. Jadi sila pertama akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan dengan sila yang pertama diubah seperti ini bisa menjadi negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan gitu. Oke, sampai sini ini adalah proses dari perumusan dan penetapan Pancasila. Sudah Miss Tia sampaikan seluruhnya. Kalau kalian ada materi yang lupa, kalian bisa play ulang atau kalian bisa buka di e-learning dan kalian pelajari ulang materinya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang peran tokoh bangsa.
keberhasilan penyusunan dasar negara sebagai pondasi dan pedoman kehidupan bernegara Indonesia tidak terlepas dari peran penting para tokoh pendiri negara waktu itu. Yang kita tahu ya, perumus dasar negara itu ada Mr. Mohyamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, selain tiga ini sebenarnya masih ada banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang memberikan kontribusi besarnya untuk Indonesia. Lalu Miss Tias mau tanya, sikap apa saja yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian teladani dari tokoh-tokoh perumus dasar negara nih? Silahkan kalian tuliskan sikap apa saja yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh-tokoh bangsa di buku tulis kalian ya. Jangan lupa tuliskan tanggal, hari, dan juga kerjakan dengan baik. Minimal kalian menyebutkan 5 sikap yang bisa kalian teladani dan contohnya yang bisa kalian implementasikan atau kalian lakukan di aktivitas kalian sehari-hari. Oke, Miss Tias rasa cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Semoga hari kalian